Buat kalian semua yang selalu dari dulu bilang ke gua, Bang, lu sering kritik-kritik film, beraninya film luar doang yang lu kritik. Nggak berani kan kritik-kritik film lokal kan? Ngapain kritik film luar negeri? Mending kritik film lokal. Nah, ini pas banget waktunya. Karena kali ini yang bakal kita bahas adalah film lokal yang sedang hits-hitsnya saat ini. Jadi kalian yang berpikiran seperti itu, kita buktikan sekarang juga di video ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa review non spoiler, jadi aman sekali buat kalian yang belum nonton. Kita nggak bakalan spoilerin kalian di sini, cuma gue bakal kasih tau experience gue saat menonton. Ya ini dia 13 bom di Jakarta. Ya, produksinya V-Cinema dan disutradarai oleh Mas Angga Dwi Mas Sasongko yang sudah sangat terkenal dengan film-film yang bombastis sebelum-sebelumnya. Beda dengan genre-genre film Indonesia di saat ini yang penuh dengan horor, penuh dengan drama. Gila, ini bos action, the real action. Tapi seperti biasa, gue pengen ingetin ke kalian gitu ya. Buat kalian yang ngakunya miskin, yang ngakunya kere ya oke lah gitu, nggak bisa beli bang, gue bisa beli bioskop, nggak bisa beli tiket, nggak bisa beli Netflix gitu ya. Langsung kalian cek link yang gue taruh di bawah, itu link FitNow, aplikasi keren banget, gratis bisa nonton gitu ya. Oke, langsung aja gue pengen mulai ini bahas film ini dan kita bakal kritik abis-abisan nih film. Gue bakal kasih tahu seperti biasa konteks dalam membahas film ini. Gue diundang secara khusus oleh V-Cinema ya, yaitu yang produksi film ini gitu ya. Dan kalau misalnya biasanya kita diundang kayak ke gala premier kemarin kan, nah ini kalian bisa cek nih ya, gue kan kemarin ke gala premier tuh ketemu sama aktris, aktor yang main di film ini gitu ya. Mulai dari Rio Dewanto lah, Chico Kurniawan, Niken Anjani, banyak lah gue kemarin ketemu. Dan bahkan banyak artis-artis lokal yang datang gitu ya. Dan gue sempat ngobrol-ngobrol juga, interview, wawancara. Nanti bakal gue share juga mungkin short-shortsnya gitu ya. Tapi biasanya kalau misal kita kayak gitu kan, biasa reviewer itu biasanya ya, gue nggak bilang semuanya ya, biasanya tuh langsung kayak bias gitu ya, untuk ya lebih ke arah yang sebutin yang positif-positifnya aja gitu, nggak bakal sebutin negatif-negatif. Tapi itu tidak berlaku untuk Ngelantur ya, meskipun saya sudah istilahnya diundang sama V-Cinema secara langsung, tapi gue bakal ngomong apa adanya dan gue bakal tunjukkan seberapa objektif Ngelantur gitu ya, demi kalian semua. Oke, kita mulai dari sinopsis singkat kali ya. Sinopsis singkatnya sebenarnya ini simple banget ya, mengenai sebuah teror yang dilakukan oleh seseorang yang balas dendam kepada pemerintah gitu. Karena nanti kalian bisa tonton sendiri, kalau gue spoiler ya, ini berkaitan dengan masa lalunya, sehingga dia itu ngancam buat ngebom dalam 13 lokasi yang berbeda gitu di Jakarta ya, sesuai namanya 13 bom di Jakarta. Dan kalau misalnya nggak mau dibom, apa yang harus dilakukan? Trade-nya itu harus dengan Bitcoin ya, agar tidak terlacak. Ini sebenarnya premis cerita yang menarik sebenarnya, bisa gue bilang. Dan gak pernah kita dengerin di film-film Indonesia sebelumnya. Nah, ini kita langsung masuk ke pembuatan film yang begitu super duper gigantik, bisa gue bilang masif banget dan epic banget, bisa gue bilang ini film. Karena ya kita tahu sendiri kan, genre film Indonesia kan sekarang nggak jauh-jauh horor, drama, udah gue bisa bilang kan. Dan Mas Angga yang kemarin gue udah sempat ngobrol-ngobrol juga, memang dia juga bilang kalau misalnya dia itu punya pikiran yang luar biasa visioner gitu, dengan V-Cinema juga disokong V-Cinema. Dia pengen membuat Indonesia, industrinya film-film ke depannya bisa, film ini bisa menjadi pionir gitu istilahnya. Dan gue bener-bener menemukan film ini sebagai film pionir gitu. Jadi sebelum banyak gue kritik nanti filmnya, cuman gue pengen kasih tau dulu ini luar biasanya apa sih terhadap film ini gitu. Karena buat gua ya gila aja berani bikin film kayak gini, karena kebanyakan sutradara, produser sebenarnya, terutama produsernya sih sebenarnya nggak mau buang-buang duit untuk film yang belum tentu ditonton banyak orang. Karena kita tahu sendiri masyarakat Indonesia, netizen Indonesia itu ya nggak bakal percaya nih kalau misalnya Indonesia bisa bikin film action ya. Kalau misalnya ya horor, paling nggak kalau ya drama, at least ya kan simple kan, budget nggak usah gimana banget, yang penting kan actingnya drama kayak sinetron. Makanya sinetron banyak ditonton sama netizen Indonesia, jadi ya mungkin seleranya lebih ke arah sana. Tapi kalau untuk action orang juga nggak bakal percaya. Makanya untuk jagat bumi langit cinematic universe-nya superhero lokal Indonesia juga udah mulai turun kan, karena memang
masyarakat tuh jarang yang bisa percaya sama IP-IP seperti itu. Dan Mas Angga tuh gue respect banget, gue salut banget, berani banget bikin film kayak gini. Dan ya bisa gue bilang berhasil sebagai breakthrough, sebagai penembus threshold gitu, bisa gue kategorikan sebagai penembus batasan gitu ya, batasan dalam membuat IP bergenre action yang masif gitu. Jadi gue kasih tahu dulu ya, film-filmnya Mas Angga Dwi Mas Sasongko ini gue udah beberapa kali gue nonton dan gue cukup suka gitu. Contohnya ya film-film drama model kayak Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, atau Filosofi Kopi, itu bagus banget Filosofi Kopi gitu. Ben and Jody yang udah mulai action. Nah ini gue bakal kasih tau beberapa film yang sebenarnya adalah elemen-elemen yang nge-support ya Mas Angga itu supaya bisa bikin film ini gitu loh, ngesokong gitu ya. Gua ngerasa ketika gua nonton film ini, film-film yang Mas Angga buat sebelumnya itu kayak ibarat sebuah pengalaman yang digabung-gabungkan untuk membuat film yang jauh lebih bener-bener action, the real action gitu. Kayak misalnya di Pencurian Raden Saleh, itu film tahun 2022 tahun kemarin yang benar-benar hits banget, viral banget, trending di mana-mana. Dan ya gue cukup suka meskipun secara plot lagi-lagi masih banyak kelemahan ya. Tapi at least Mas Angga tuh berani banget ngebawa cerita yang model-model kayak Money Heist gitu ya. Yang kayak ya Indonesia gila aja lu ngebawa cerita pencurian kayak gitu kan, nggak ada dari dulu film Indonesia kayak gitu kan model-modelnya kan. Nah itu membawakan narasi logika yang ditwist itu semuanya tuh mungkin menurut gua ada ngambil ide dari Mencuri Raden Saleh gitu awalannya. Terus abis itu kalau misal kalian perhatiin misalnya Ben and Jody gitu ya kan di situ kan kalian bisa perhatiin banyak, bukan banyak sih, ada beberapa adegan misalnya kayak car chasing gitu ya, adegan mobil itu. Nah di sini juga muncul juga meskipun nggak terlalu banyak ya. Bahkan kalau misalnya kalian inget seriesnya Wiro Sableng ya, dan ya kalau jujur aja kalau gue sih belum nonton Wiro Sableng ya, tapi gue tahu maksudnya Wiro Sableng itu kan ya itu series action, itu udah jelas lah semua orang harusnya juga udah tahu meskipun gue belum nonton. Dan secara fighting itu kan gila ya kalau gue lihat di trailernya dan di mananya. Di sini juga dimasukin juga unsur action fighting koreografinya meskipun itu bukan hal yang paling ditonjolkan. Jadi istilahnya 13 Bom di Jakarta ini bisa gue bilang kayak penggabungan dari semua hal yang udah dilakukan sama Mas Angga. Tapi apakah bisa menjadi sebuah film action yang sangat-sangat luar biasa dan menyaingi film Hollywood di luar sana? Menurut gue ya enggak juga. Jadi gini, anggapan itu paling gampang sih menurut gue kayak film 13 Bom di Jakarta ini adalah pengubah ya genre action yang hanya sebatas cangkir gitu ya. Kalau gua ibaratkan sebagai cangkir, sekarang tuh bisa berubah jadi ember ya, jadi ember. Maksudnya apa sih Bang, lu ribet banget pakai kata-kata benda seperti ini? Ya ini justru biar kalian lebih gampang ngertinya gitu. Cangkir ya cuma isi berapa liter, ember itu bisa berapa kali lipat lebih banyak gitu ya. Dan sejauh ini menurut gua film action tuh hanya sebatas gelas doang, meskipun kita ngeliat udah film The Raid misalnya, ya The Big Four itu udah udah cukup gila sih. Cuman belum ada istilahnya trendsetter untuk genre action supaya punya bayangan untuk film-film action kedepannya bisa lebih gila lagi. Itu menurut gua kayak belum ada selama ini. Ya paling action berantem kan, kayak Headshot, gue suka tuh Headshot ya. Headshot itu kayak ya fighting, bener-bener fighting. The Raid juga fighting. Atau misalnya Bumi Langit pun superhero juga lebih fokusnya ke koreografinya. Gak ada yang main bom, main tembak-tembakan tuh masih belum sebaik itu ya. Bahkan kayak The Night Come For Us punyanya Bang Timo Cahyanto juga pun tidak se-epic ini. Dan ini tuh berhasil mengubah dari gelas itu menjadi sebuah ember, sehingga kapasitas air yang bisa dimasukin tuh bisa lebih banyak lagi. Meskipun balik lagi, sekarang kan concernnya itu adalah airnya tuh. Seberapa banyak yang bisa dimasukin? Ya menurut gua masih cetek. Jujur aja ini mohon maaf ya. Dalam ember ini ya airnya paling masih segini gitu ya. Belum bisa kalau misalnya kita lihat kayak Fast X, ya Fast and Furious mungkin gue sampah-sampahin, tapi misalnya kita parameter kan udah Hollywood gitu. Itu udah kelas atas lah, udah actionnya udah action full package gitu, paket komplit, paket lengkap. Ini masih cetek, tapi at least udah ember, bukan gelas lagi. Ya gue sih berharap ke depannya di 2050 atau ya pokoknya semoga untuk di masa depan gitu tiba-tiba Indonesia tuh bisa mempunyai banyak film action yang bervariasi dan berkualitas gitu. Udah banyak. Dan kita bisa ngelihat lagi, kita bisa track back lagi. Dimana di tahun 2023, misal 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ada film 13 Bom di Jakarta ini yang menjadi pionir. Gua udah anggap ini sebagai film yang revolusioner gitu. Bener-bener pionir untuk perkembangan film action ke depannya. Gue sih berharapnya kayak gitu ya, karena gue ngerasanya ini udah luar biasa banget dari segi ngedobrak threshold-nya itu. Nah, tapi sebenarnya permasalahan utama yang pengen gue bilang itu adalah yang lebih ke kebudayaan masyarakat lokal di Indonesia. Sebenarnya itu.
Gimana cara kita bisa suka sama film, gimana cara kita bisa paham sama film tersebut adalah dengan membuat film tersebut bisa relate dengan audiens yang menonton film tersebut. Kan gitu, itu paling gampang. Dan kita temukan itu di film Mas Angga sebelumnya. Contoh paling gampang kan misalnya kayak Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh itu benar-benar menurut gue ya cukup perubahan yang drastis dengan genre yang sebelumnya tiba-tiba bisa menjadi genre high seperti itu. Ya ala-ala ada spionasenya juga, ada plot twistnya gitu. Tapi itu bisa menarik karena ditambahkan filosofi kebudayaan sejarah dari zaman dulu ketika lukisan Raden Saleh diperbincangkan, gimana sejarah perjuangannya Raden Saleh dikasih tahu juga, dan itu menjadi pola pikirnya si Iqbal juga sebagai karakter utama di situ. Dengan mencuri Raden Saleh dia tahu sejarahnya, dia yang ngereplika lukisan itu tersebut. Jadi kayak itu semua sinkron dengan kebudayaan masyarakat di saat ini, terutama seninya kan. Ya si Iqbal itu kan pelukis gitu istilahnya. Lukisan seni itu kan ya identik sama Indonesia, ya identik dengan lukisan lah, maksudnya lukisan-lukisan tradisional itu kan banyak banget gitu. Jadi kita masih bisa paham lah dengan film tersebut. Nah, beda halnya nih sama film yang ini, mohon maaf nih, 13 Bom di Jakarta. Dengan lu nge-expand dari gelas jadi ember, ya itu sebenarnya kayak ibarat koin dengan dua mata sisi gitu. Di satu mata sisi ini revolusioner, tapi di mata sisi yang lain ini menjadi sebuah kelemahan yang sangat-sangat menonjol dibandingkan film-film action lainnya. Dengan lu tiba-tiba merubah dengan senjata yang dar ledakan. Bahkan di scene pertama lu bisa lihat penggunaan RPG. Ya gila sih, penggunaan ada AK-47, semua senjata lengkap gitu jenis-jenisnya. Dan gua tahu juga Mas Angga juga bilang kalau misalnya itu senjata real senjata gitu ya. Dan ya luar biasa sih menurut gua mencoba untuk seperti film-film action se-epic luar negeri, tapi ya itu menimbulkan banyak banget minus dari film ini. Di film ini kan kita bisa dibagi dua sisi gitu ya. Ada yang bagian terorisme, ada yang bagian badan kontra terorisme di sini ya. Ini badan yang bukan asli ada di Indonesia, ini badan fiksi lah ya dari film ini. Dan kita ya menurut gue sih kita disuruh kayak choose side aja sih. Lu lebih pilih yang mana? Karena dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang bener, karena abu-abu. Dan gue sempat wawancara nih ya, kalian bisa lihat. Sebenarnya bukan inginnya ke sana ya, tapi lebih karena aku ngerasa bahwa filmnya mesti entertaining yang pertama. Dan salah satunya adalah semua karakter tuh nggak boleh hitam putih gitu. Nah itu yang bikin penonton nanti akhirnya lebih terhibur karena penonton bisa memilih atau ngikutin secara emosional ke semua karakter yang ada di dalam film. Sama Mas Angganya, dan memang Mas Angga tujuannya untuk membuat karakternya di sini tuh kayak abu-abu, jadi lebih entertaining untuk penonton. Tapi buat gua nih, mohon maaf nih Mas Angga kemarin, ya kan gua nggak bisa lama-lama untuk kritik Mas Angga, ngobrol sama Mas Angga karena waktunya kan gua tahu lah, gua harus menghargai waktunya kan pasti sibuk lah Mas Angga. Jadi ya ini gua sampaikan di video gua ini aja. Kalau misalnya kayak untuk membuat karakter abu-abu ya, menurut gue tuh harus ada filosofi yang cukup kuat yang ditanamkan terhadap karakter abu-abu tersebut sehingga logiknya tuh masuk gitu. Contoh paling radikalnya ya ini ya, wah masa lu bandingin sama MCU bang? Ya at least nih biar semua masyarakat ngerti gitu. Misalnya Thanos deh, kita tahu kan maksudnya filosofi dia dengan ya mengenai balance gitu ya. Filosofi kan balance gitu. Gimana cara dia setengah makhluk hidup dimusnahkan, setengah yang lain itu bisa hidup lebih tentram. Itu kan filosofi dan itu logiknya kuat banget gitu. At least ya itu radikalnya ya. Nah untuk karakter utama teroris yang ada di film 13 Bom di Jakarta ini kan nanti kalian perhatian sendiri yang diperankan oleh Mas Rio Dewanto. Menurut gue terlalu dangkal ya untuk dikategorikan sebagai karakter yang abu-abu yang ini bisa jahat bisa baik gitu. Memang latar belakang itu sebenarnya istilahnya cuma sekedar balas dendam lah. Dia punya latar belakang kelam karena dia benci sama pemerintah, makanya dia pengen balas dendam. Ya gimana ya? Itu kayak semua orang bisa bikin cerita kayak gitu. Ini mohon maaf aja. Ya gampang kan, lu mau bikin karakter abu-abu, ya lu bikin aja dia balas dendam. Jadi pemerintah kan salah kan, ya lu balas dendam supaya menjadi suatu pergerakan gitu untuk melawan pemerintah. Ya abu-abu sih, tapi gua nggak dapet kayak misalnya balik lagi nih kita ngomongin paling gampang biar semua orang tahu aja ya, biar semua orang tahu. Misalnya Killmonger gitu, Killmonger kan kayak deep banget gitu kompleksiti dia sebagai karakter yang bisa gue bilang abu-abu. Bapaknya mati dibunuh sama bapaknya si T'Challa, si Black Panther gitu kan, dengan filosofi dia yang pengen nge-explore bahan-bahan vibranium ke luar negeri gitu. Jadi kayak itu kompleksiti yang enak banget untuk kita perhatikan, dan di sini gue kurang dapet ya untuk karakter terorisnya di sini, karakter utama terorisnya. Dan yang sangat disayangkan dengan membuat film action yang semegah ini, seluas ini, unsur-unsur kerakyatan jelata, yang komedi, yang sederhananya itu menurut gue hilang lumayan banyak gitu dari film ini gitu. Kalau misalnya kayak di film Mencuri Raden Saleh itu masih banyak
adegan-adegan, apalagi kalau ngomongin filosofi kopi lah, mau ngomongin Ben and Jody pun, maksudnya at least kita masih bisa ngelihat beberapa bagian yang sangat-sangat sederhana yang bisa kita relate sebagai orang Indonesia. Dan kalau misalnya kita mau bersaing dengan film action luar negeri, ya kita harus tekankan apa yang menjadi kekuatan untuk film action Indonesia. Apa? Ya menurut gue kebrutalan gitu, action koreografi. Menurut gue itu hal-hal yang kalau misalnya kita compare sama Amerika, misal Hollywood, kita masih bisa stand out gitu. Kita anggap aja deh, misal The Raid deh. The Raid gitu, misal kita compare sama John Wick gitu ya. Anggap aja John Wick 2 deh sama The Raid. Menurut gue kalau dari segi action gue lebih pilih, mohon maaf, gue pilih The Raid loh kalau mau action ya. Kenapa? Karena kebrutalan itu, chaotic shot, sinematografi yang bener-bener gila banget secara tense, dramatiknya itu semua gue dapet lebih gila di The Raid. Meskipun dengan yang jelas-jelas budgetnya jauh lebih rendah daripada John Wick yang lebih mahal gitu. Karena brutal sadisnya tuh dapet banget, semua orang main pakai golok, wah, apa, silatnya dapet gitu. Itu kan kelebihan dari Indonesia yang harusnya ditonjolkan. Dan ya karena ini ngomongin 13 bom di Jakarta yang kita udah ngeliat kayak ini luar negeri banget gitu kan dari judulnya gitu. 13 bom gitu istilahnya. Ya, lu harus mengorbankan hal-hal positif dari yang film-film Indonesia yang kita tahu gitu mengenai action koreografi, mengenai kebrutalan. Di sini gue lebih ngeliat kayak yang lebih bom, CGI-nya sih visual effect emang gila gitu. Ya action ada ya di akhir, menurut gue cuma di act 3-nya aja yang oke. Tapi sebelum itu ya menurut gue lebih mainnya tembak-tembak dan revolusioner. Film Indonesia nggak pernah kayak gini, tapi ya kalau misalnya kita harus compare sama yang parameter kita ya itu Hollywood, ya kita nggak bakal bisa mau nyaing mau sampai kapanpun. Orang Hollywood udah mulai dari zaman kapan, kita baru mulai sekarang, kan gitu. Paling gampang kan gitu kan. Kita udah kalah start, lu mau nyaingin sekarang mau main senjata-senjata, nggak bakal bisa lawan Hollywood, nggak bakal bisa. Yang bisa kita tonjolkan adalah silat kita, komedi kita, jokes-jokes jenaka, kemasyarakatan itu yang benar-benar bisa bikin film ini lebih stand out daripada Hollywood. Dan tentunya dengan cerita yang semasif ini, logik itu sangat-sangat diperlukan gitu. Istilahnya kalau Mencuri Raden Saleh masih actionnya setengah-setengah, spionase begitu ya. Kalau ini yang udah gila kan, Mencuri Raden Saleh logiknya aja masih menurut gue masih banyak yang plot hole gitu, masih banyak yang aduh harusnya kan bisa diginiin gitu, ya kan? Apalagi kita expand seperti ini ya masih banyak banget kelemahan yang bisa kita temuin dari film ini. Dan yang harus gue kasih tahu ke kalian, ini film bisa gue bilang tuh fasenya lambat ya. Memang untuk kayak sequence awal X1 sama X3-nya tuh bisa gue bilang, sebuah banyak tuh kayak dialirkan untuk X1 sama X3, terutama X3 tuh yang bener-bener wah gila, actionnya tuh gila-gilaan yang bisa bikin kita tegang, lumayan tegang gitu di akhir. Ya bahkan ada twistnya nanti kita bahas juga, cuman kalau kita ngomongin X2-nya di bagian tengah itu menurut gue lebih banyak pembangunan ceritanya. Jadi fasenya menurut gue juga lambat, nggak seintens itu. Kalau misalnya kita mau ngomongin fase lambat, nah ini gue kasih tau nih, gimana caranya membuat fase lambat menjadi sebuah film yang menarik. Ya sebenarnya menurut gue dua ya, dari visual, terutama sinematografi menurut gue, dan yang kedua adalah dialog. Untuk masalah sinematografi, gue sama sekali nggak ada masalah sama film Indonesia. Dari dulu gue selalu bilang, Indonesia itu kalau mau ngomongin sinematografi itu selalu jempolan, gila. Film Indonesia tuh, gue nggak ngerti kalau sinematografi itu kayak selalu dewa. Mungkin orang-orangnya berbakat banget gitu, DOP-nya, penggunaan kamera, angle-angle-nya, color grading-nya, selalu nyaman di mata, secara visual selalu enak banget. Apalagi kalau misal kita harus compare sama luar negeri, mungkin kita bisa stand out di bagian sinematografi. Gue harus jujuran aja ya, tapi kan yang jadi masalah adalah yang kedua tadi, dialog. Dialog menurut gue adalah kelemahan yang paling common yang gue temuin di film-film Indonesia dari dulu sampai sekarang ya. Dan ini gue udah kritik juga ke Mas Angganya ini, sutradaranya, secara langsung kalau misalnya videonya ya. Karena kalau aku sih ngerasa aku sama kamu tuh lebih universal. Kalau ini tiba-tiba filmnya gue sama lo, kita harus mikirin teman-teman yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Maluku, yang di Papua, kan mereka nggak familiar dengan gue sama lo. Gue udah ngomong secara langsung, dan Mas Angga tuh ketika gue ngomong masalah dialog kan gue bilang kayak gini, Mas, aku menemukan kenapa sih dialog di film-film Indonesia tuh kebanyakan bahasanya baku ya. Inti utamanya ya Mas Angga tuh bilang dia pengen universal, jadi semua audiens tuh bisa denger. Misalnya kayak gini, kalau otak gue ya, logik gue ya, ini kan 13 tahun di Jakarta, peristiwa terjadi di Jakarta. Nah, masalahnya adalah ketika di Jakarta nggak mungkin dong masyarakat di situ, apalagi yang kita bisa lihat di situ dengan lifestyle-nya, gayanya gitu kan, nggak mungkin aku kamu gitu, pasti gue yakin banget pasti gue gitu di Jakarta ya.
Nah, kenapa harus dipaksakan menurut gua untuk audiens gitu, bener-bener audiens. Jadi kayak Mas Angga bilang, untuk biar ini orang Kalimantan, orang dari luar, dari mana, semua bisa menerima, semua bisa make sense gitu dengan kata-kata aku kamu gitu. Kami, ke aku. Itu menurut gue ya, itu sangat-sangat mengganggu terutama untuk orang Jakarta. Tapi gue di sini kan ngelihat ini 13 bom di Jakarta loh. Awalnya gue mikir karena misalnya ini di Badan Kontra Terorisme, ya ini kan badan resmi gitu ya. Jadi pasti bahasanya baku. Oke lah, kalau misalnya mau ngomongin sama atasan, sama apa di kantor ya oke lah. Tapi gue ngeliat kayak yang pas bagian Ardhito, Chiko Kurniawan itu, yang itu masih pakai aku kamu, kayak gue sih nggak masuk sih. Dan parahnya lagi menurut gue, ini sorry ya kalau gue salah ya, kalau misalnya Mas Angga atau siapapun yang terlibat dalam film ini yang tahu gitu ya. Tapi kalau ini prediksi gue ya, ini Mas Angga lebih mendirect kalau misalnya film ini lebih ke penggunaan dialog itu stick to the script gitu. Istilahnya kayak di script itu kayak gini, skenario-nya kayak gini, lu bener-bener ikutin karena agak kaku ya. Ini mohon maaf, gue ngeliat kaku banget untuk film action gitu, kayak jadi kok kaku banget gitu. Kalau misalnya kita compare sama film ini bukan action sih, tapi at least ini film yang bener-bener bagus banget. Kayak misalnya film sebelumnya Jatuh Cinta Seperti di filmnya Mas Yondy Lawrence. Itu bener-bener dialognya kita bisa seakan-akan masuk ke dalam film itu, kita bisa lihat orang bener-bener ngobrol. Dialog tuh snappy banget, enak banget, natural banget, kayak dibebasin, gue yakin gitu. Kalau di film ini gue liat kayak terlalu kaku. Contohnya yang menurut gue lumayan fatal ya, itu pas bagian teroris. Lu bayangin ini kayak anggapannya kayak dia teroris bos ya, teroris nih ya, ngomong ya, kamu masih nggak percaya sama saya Waluyo? Coba bayangin lu denger kata-kata gitu, kamu masih nggak percaya sama saya Waluyo? Itu kayak kata-kata guru bahasa Indonesia saya yang ada di sekolah saya saat saya masih bocil dulu. Terlalu baku, terlalu formal. Ini paling teroris, ini kriminal gitu loh. Kenapa nggak kayak, lu kenapa sih masih nggak percaya sama gue? Lu masih nggak percaya sama gue? Ayo kerjakan. Teroris yang ngomong, kenapa nggak? Woi, kerjain. Ngerinya dapet kan, gitu loh. Intimidatifnya itu dapet. Makanya dari side villainnya juga gue nggak dapet intimidatifnya. Gue bahkan ya kalau misalnya kita lihat kayak Profesor di Money Heist misalnya, kita bisa ke dia karena dia punya sebuah karisma dan dia bisa menerapkan gerakan yang sangat-sangat logik dengan membawa masyarakat untuk believe sama para kelompok Money Heist ini gitu, melawan pemerintah di saat itu. Justru ya dari dialog yang baku itu ya sayang sih, jadi kurang kerasa tense-nya. Permasalahan berikutnya, ada satu scene yang gua ngerasa itu dubbing parah banget, berasa banget. Itu di scene-nya Mas Ardhito Pramono ya, ini mohon maaf ya. Pasti ada permasalahan di film, jadi kayak aduh harusnya ada dialog ini mungkin intuisi gua aja ya, kayak ini pasti ada dialog yang kurang ditambahin di post produksi. Jadi kayak setelah syuting baru ditambahin, dubbing, dimasukin. Dan itu kerasa banget. Kalau nggak salah ini adegannya ya Mas Ardhito Pramono Ardhito Pramono atau Chiko Kurniawan, gue lupa, pokoknya antara dua itu, dia pokoknya mulutnya tuh gini, nutup, tapi ada suaranya. Awalnya gue mikir kan, pas gue nonton gitu kan, kayak, ini siapa yang ngomong anjing? Oh iya, dubbing gitu ya. Itu dimaklumi lah, ya pasti semua film pasti ada permasalahan sendiri, cuman itu salah satu concern dari gue aja. Secara fase, ya sebenarnya untuk di act 2-nya gue kurang suka ya untuk di pertengahan, karena ya balik lagi karena dialognya itu permasalahan banget. Kalau misalnya lu mau ngomongin fase lambat, itu dialog itu harus benar-benar hidup banget gitu. Jadi kita bisa wah impress banget sama dialog, kita bisa ikutin cerita mereka terus gitu ya. Kalau misal action kan udah pasti seru, kita pasti nonton. Tapi kalau cuma dialog kan harus acting yang bisa bikin kita impress buat nonton gitu. Tapi ya karena matinya dialog itu, jadi fasenya agak off ya untuk di act 2-nya. Untung masih ada beberapa adegan chasing mobil-mobil, itu gila sih. Gua ancukin jempol. Wah, gila itu shot dari bawah mobil ya, dari ban itu bener-bener driftingnya. Gila, itu kayak sequence yang ada di Fast and Furious nih. Gila beneran loh. Indonesia gue jarang banget kan film-film keren. Tapi masih ada satu lagi nih. Ini satu lagi permasalahan terakhir yang gue temukan, yaitu adalah plot twist yang sangat-sangat apa ya? Menurut gue Mas Angga mungkin ya gue yakin dia punya ide yang jauh lebih dari ini. Tapi mungkin karena memang segmentasi pasarnya itu ya, orang-orang Indo kan kalian tahu sendiri pemikiran seperti apa. Nah, ini gue kasih sedikit obrolan gue. Mana plot twist yang lebih mengagetkan di antara 13 bom di Jakarta dengan Comic 8? Silakan dijawab. Wes, sorry bro. Nanti kalian nonton lah plot twistnya 13 bom di Jakarta. Cuman untuk saya sih kayaknya susah untuk memilih ya. Karena
buaya jadi naga itu plot twist banget nggak sih? Aduh, oke. Ini bukan gue yang ngomong doang loh. Ini Mas Ari Kriting yang ngomong kalau misalnya apakah kalau misalnya buaya jadi naga itu adalah plot twist yang bagus, Mas Ari Kriting yang ngomong loh, bukan gue loh. Dan emang gue juga dapat perasaan yang sama gitu. Jadi kayak ini orang nggak ada apa-apa. Ini kalau misal dalam plot twist kan ada yang namanya Chekhov's gun misalnya. Chekhov's gun itu kan kayak lu taruh pistolnya dulu di awal gitu. Jadi kayak ada sedikit hint, tinggal ketika di akhir lu bisa ke-twist, keputar balik dan lu bisa main blowing. Dan di sini soft kayak ya udah semua berjalan gini tapi iya sih, lu diarahin ke arah yang berbeda, tapi ya nggak work sih. Berkali-kali gue ngeliat Indonesia tuh jarang ada plot twist yang berhasil, kecuali Comic 8 ya. Comic 8 tuh, wah Comic 8 tuh plot twistnya bener-bener nggak nyangka, dan gue mind blowing banget nonton Comic 8 yang part 1 yang pertama itu ya. Cuma ya, kita lihat segmentasi pasar, Indonesia mungkin suka nih dengan ada plot twist. Yang penting plot twist, filmnya keren. Ya, plot twist nggak? Kalau nggak ada plot twist, gue nggak suka. Kalau ada plot twist, gue suka. Biasa begitu, ya. Ya, itu sebenarnya kritikan dari gue untuk film ini, tapi at least gue harus acungi jempol untuk masalah visual efek, practical efek. Jadi kalau misal nggak salah tuh kayak bom-bom yang ada di sini, ada yang practical efek yang beneran ada, dan ada yang CGI, dan CGI-nya tuh berkelas banget. Ini mahal banget sih. Kerasa sih, bahkan kalau nggak salah Mas Angga juga bilang ini sampai nutup jalan di Fatmawati lah. Wah, banyak lah yang dilakukan untuk film ini yang memang semasif itu. Kerasa lah ini film yang benar-benar dikerjakan dengan sepenuh hati. Ditambah lagi scoring yang luar biasa. Majestico, gila, scoringnya dewa banget. Ya ini luar biasa sih komposernya. Gue acungi jempol ya, gila banget. Gue udah ngerasa kayak ya Nolan KW2 lah ya. Maksudnya kayak dapet jong. Ketika lagi tegang jeng dapet. Ketika slow dapet. Jadi dia scoringnya, komposernya bener-bener ngerti fase ceritanya banget. Jadi bener-bener memainkan hati ya. At least ketika secara dialog itu bener-bener agak kurang, bahkan ada belibet. Terutama Mas Ardhito Pramono ngomongnya banyak banget yang belibet gitu ya. Suaranya keren sih pas dia lagi nyanyi, tapi ketika lagi dialog sih mohon maaf ya, gua nggak tahu karena masalah audio atau Mas Ardhitonya artikulasinya kurang. Padahal dia di film nanti kita cerita tentang hari ini kan dia bagus ya. Mungkin itu kan drama kan lebih mellow, mungkin lebih cocok sama Mas Ardhito dibanding film yang action gitu, kayak kurang dialognya ya kurang bisa ikutin gitu. Tapi scoringnya tuh ngebantu banget, bikin kita tegang, bikin kita ini semuanya gila sih. Scoringnya keren banget, dan lu wajib banget nonton ini sih sebenarnya di bioskop sih. Bener-bener suaranya bener-bener megah banget, luar biasa. Ya di saat kalian tahu sendiri lah kan scoring Indonesia di saat ini kayak gimana gitu. Biasanya kan cuma pakai soundtracknya udah ya, kan penyanyi kan dihargain, tapi nggak ada komposer yang gue udah sering bilang ini ya kan selalu ya udah yang penting kita ambil aja pakai lagu dia gitu ya, kayak bayar gitu ya, ambil ya udah masukin lagunya gitu ya. Ini pakai komposer sendiri bos, tinggal langsung Jakarta ya, segila itu, keren banget. Oke, sebenarnya itu aja review dari gua. Banyak banget kekurangan karena ini film yang revolusioner untuk Indonesia. Dengan dari gelas jadi ember ya banyak banget yang harus diperbaikin ya. Makanya untuk final score ini mohon maaf nih ya, ini mohon maaf ya, gua kasih 6,2/10 alias kurang ya. Ya kalau kalian nggak tahu, kalau di ngelantur itu kan 1 sampai 6 itu sampah, tapi 6 sampai 7 itu kategori kurang. Ya di atas sampah. Ini kita compare sama luar negeri ya. Ini kita nggak ngomongin cuma Indonesia. Gila, kalau mau ngomongin cuma film Indonesia kita compare head to head ya pasti lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya kita compare sama Hollywood ya masih jauh banget. Tapi at least ini gua kasih poin plus karena ini step up yang luar biasa banget dari Mas Angga. Gila loh. Nggak ada film Indonesia kayak gini sebelumnya dan berani banget. Semoga Indonesia kedepannya bisa bikin action yang lebih gila-gila lagi berkat adanya film 13 Bom di Jakarta. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gua, kalian tulis di kolom komentar, kita bisa debat seputar apapun itu. Dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita di Ngelantur Corps, join lewat link gua taruh di bawah. Kita bisa ngobrol seputar perfilman, TV series bareng Ngelantur Corps lainnya. Kalau kalian pengen cek official merchandise dari Ngelantur nih ya, kita buka kayak Superman, jeng. Nih, ini baju gue yang gambar sendiri nih, cek ya, desain gue. Ini gue gambar pakai tangan gue sendiri bos ya. Jadi kalian bisa cek ya, linknya gue taruh di bawah, kalian langsung gue kirimin ke rumah kalian. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok ya. Kita jumpa di segmen review berikutnya. Bye semuanya.